Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Bab 856 sampai 860. Dia memandang Zhao Lubai dengan sungguh-sungguh lagi. Namun, Xiao Bai, saya pikir dia tampaknya memiliki rencana untuk Anda. Tidak hanya meminta Anda untuk membayar telepon Anda. Zhao Lubai mendengus. Apa yang kamu takutkan, saya? Tidak, kamu berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Kamu gadis kecil, kamu benar-benar tidak tahu malu. Keduanya terkikik dan mulai berkelahi. Tapi lelucon adalah lelucon, Zhao Lubai menganggap orang ini cukup aneh. Ini adalah tempat parkir pribadi, dan ada penjaga di pintu. Bagaimana dia bisa masuk? Dan mobil Zhao Lubai juga dimodifikasi secara khusus, dan setiap pintu memiliki sistem anti pencurian. Bagaimana anak ini bisa masuk ke mobil tanpa menyalakan alarm anti maling? Dia tidak punya kunci. Semua ini membuat Zhao Lubai sangat aneh. Sore itu, Ye Chong pergi membeli ponsel, melaporkan kehilangan nomor ponselnya, lalu kembali ke villa. Zhao Min sudah menunggunya di villa, menggali semangka dengan sendok sambil menonton TV. Ye Chong, kamu sudah kembali, Ye Chong mengangguk. Bagaimana? Apakah kamu mendapatkan sesuatu? Zhao Min terus bertanya. Ye Chong duduk di sebelah Zhao Min, mengambil sepotong semangka dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ya, perkenalkan aku pada Zhao Lubai. Zhao Min mendengus, benar saja. Sifatku sulit diubah, aku selalu membantu wanita cantik kemanapun aku pergi, kan? Nada suara Zhao Min cukup cemburu. Ye Chong tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tidak, saya hanya berpikir dia adalah terobosan, mungkin kita dapat menemukan Zhao Meiting melalui dia. Zhao Min mendengus, bermuka dua. Setelah itu, Zhao Min berkata, jangan lihat Zhao Lubai yang terlihat agak bodoh. Tapi dia jenius dalam bisnis. Apa? Hanya dia? Ya, kamu tidak tahu. Ada pepatah di Sueksue bahwa kedua putra keluarga Zhao tidak berguna. Dan hanya Nona Zhao yang jenius. Zhao Lubai telah dibudidayakan oleh keluarga sejak dia masih kecil. Dia berusia kurang dari 20 tahun. Dan perusahaannya baru beroperasi. Selama setahun, selain itu, dia sama sekali tidak bergantung pada pengaruh keluarga Zhao. Jika tidak ada kesalahan, Zhao Lubai mungkin akan mengambil alih properti keluarga Zhao di masa depan, kata Zhao Min. Faktanya, keluarga Zhao adalah keluarga seni bela diri kuno, dan warisan keluarga terutama difokuskan pada kultivasi. Oleh karena itu, keluarga Zhao tidak terlalu peduli dengan kekuatan komersial di dunia. Kalau tidak, dengan kekuatan keluarga Zhao, tidak akan ada 10 raksasa teratas di Suedo. Bisnis hanyalah sebuah departemen yang didirikan oleh keluarga Zhao untuk mempertahankan mata pencaharian mereka, dan statusnya dalam keluarga tidak terlalu tinggi. Oleh karena itu, tidak ada masalah bagi para wanita dari keluarga Zhao untuk mengelolanya. Tidak peduli seberapa berbakatnya Zhao Lubai, dia hanya bisa mencapai level ini. Namun, betapapun bodohnya Zhao Qiqing dan Zhao Qianghong, mereka masih bisa berhubungan dengan inti sebenarnya dari keluarga Zhao, yaitu teknik kultivasi. Ini adalah tragedi menjadi seorang wanita dalam keluarga besar. Tapi bukan ini yang perlu dipertimbangkan Ye Chong sekarang. Dalam hal ini, mari kita mulai dengan perusahaan Zhao Lubai, kata Ye Chong. Apa yang kamu inginkan? Zhao Min bertanya. Ye Chong tersenyum dan berkata, besok, saya akan melamar perusahaannya. Di tengah negara Wa, ada sebuah gunung terkenal bernama Gunung Sanmen. Gunung Sanmen hampir membagi kerajaan Wa menjadi dua. Sisi kiri Gunung Sanmen adalah dataran besar yang luas, dan sisi kanan adalah cekungan pegunungan dengan berbagai lubang. Saat ini, prosesi pemakaman dari kota Taoqi, ibu kota kerajaan Wa, hendak mendaki gunung. Pemimpin tim adalah keluarga Qian Yuan. Dia berpakaian serba hitam,
seorang pemuda dengan ikat pinggang putih di lengannya. Di belakangnya, 2 orang memegang layar panggilan jiwa. Di tengah tim, 6 orang membawa peti mati, dan semua orang menaiki gunung selangkah demi selangkah. Di puncak gunung, ada sekte bernama Benley Men. Gerbang Benley dibangun di atas gunung, dan keseluruhan bangunannya seperti taman, sangat indah. Saat ini, di pintu masuk gerbang Benley, 2 murid berdiri di sana. Dari kejauhan, mereka melihat prosesi pemakaman naik gunung. Bagaimana situasinya? Siapa itu? Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu mengirim pemakaman ke sini? Tidak, lihat, bukankah putra tertua dari keluarga Paman Qian Yuan berjalan di depan? Qian Yuan Lantian. Mereka berdua terkejut saat melihat Qian Yuan Lantian berjalan di depan dengan berbakti, dan melihat peti mati di belakang. Tidak mungkin, mungkinkah pamannya sudah meninggal? Saat ini, Qian Yuan Lantian telah memimpin tim ke pintu masuk. 2 adik laki-laki, tolong beritahu saya, ayah saya, Qian Yuan Tengying, dibunuh. Kedua murid itu sangat ketakutan sehingga mereka segera membuka pintu dan berlari masuk. Di loteng di tengah gerbang Benley, seorang lelaki tua duduk bersila. Ini lebih seperti mumi daripada orang tua, seluruh tubuhnya seperti kulit kayu tua yang kering, tak bernyawa, seolah-olah darahnya telah dihisap hingga kering. Jika bukan karena perutnya yang bergelombang, semua orang akan mengira ini adalah mumi yang telah mati selama ratusan tahun. Ada lingkaran cahaya hijau di sekeliling lelaki tua itu, seolah-olah dia sedang berlatih sejenis kungfu jahat. Pada saat ini, bel gerbang Benley tiba-tiba berbunyi. Boom, ada suara, memanggil murid-murid di sekte untuk rapat, dan itu akan terdengar normal, tapi tidak ada yang aneh tentang itu. Orang tua itu tidak peduli dan terus berlatih. Segera setelah itu, bel besar berbunyi lagi. Boom, pria tua itu sedikit mengernyit, dan mengeluarkan 2 bunyi bip, menandakan bahwa ada keadaan darurat. Boom, lalu, ada suara lain, pria tua itu tiba-tiba membuka matanya dan mengeluarkan bunyi bip 3 kali berturut-turut, menandakan bahwa sesuatu yang serius telah terjadi. Itu cukup mengejutkannya. Kepala acara besar, lelaki tua itu perlahan berdiri dari tanah, dan dengan pikiran, lampu hijau di sekitarnya tersedot kembali ke tubuhnya seperti air penghisap ikan paus yang panjang. Dan saat dia menyedot kembali semua energi hijau ke dalam tubuhnya, seluruh tubuhnya tidak lagi kering. Dalam beberapa detik, dia berubah dari seorang lelaki tua yang keriput menjadi seorang lelaki paruh baya yang kuat di usia 40-an. Rambutnya yang semula kering dan putih, juga berubah menjadi hitam. Lelaki tua itu keluar dan melihat sekelompok orang berdiri di aula resepsi Benley Men. Ketika dia melihat peti mati itu, dia tahu ada yang tidak beres. "Tuan, Anda di sini? Tuan." Banyak tetua menyapa lelaki tua itu satu demi satu. Qian Yuan Lantian berlutut di depan lelaki tua itu dengan celepuk. "Paman Tuan, ayahku terbunuh." "Apa?" Orang tua itu terkejut, dan bergegas ke peti mati, dan dengan lambaian tangannya, dia mendorong tutup peti mati yang berat itu. Benar saja, adik laki-lakinya Qian Yuan Tengying telah berubah menjadi mayat di dalam peti mati. Ada memar panjang di lehernya. Kepala sekte Benley bernama Yan Gaoshan, dan dia serta Qian Yuan Tengying adalah saudara di sekte yang sama. Keduanya sudah bersama sejak kecil, jadi hubungan mereka sangat baik. Saat ini, melihat kematian tragis Qian Yuan Tengying, Yan Gaoshan juga sangat sedih dan marah. Dia mendengus dan menutup-tutup peti mati. Siapa yang melakukannya? Qian Yuan Lantian berkata, "Tuan, saya telah menemukan bahwa itu adalah master seni bela diri di Huaxia Yu Cheng, bernama Ye Chong." Yan Gaoshan mendengus dingin. "Tampaknya saya telah hidup dalam pengasingan di Gunung Sanmen ini terlalu lama. Dunia telah melupakan betapa baiknya saya di gerbang petir." Mengatakan ini, Yan Gaoshan melakukan tendangan voli dengan telapak tangan.
Baru saja mendengar ledakan, sebuah patung batu besar di luar aula hancur berkeping-keping. Semua orang terkejut. Saya melihat, dari patung batu yang hancur, tongkat zen besi campuran muncul. Yan Gaoshan berjalan menuju tongkat zen perlahan, sepertinya bergerak perlahan, tapi dalam sekejap mata, dia sudah dekat dengan tongkat zen. Dia mengambil tongkat zen dan membantingnya dengan keras, membuat suara dong yang memekakkan telinga. Ben Leiman, saya lahir hari ini, dan biarkan dunia mengingat betapa menakutkannya Ben Leiman 30 tahun yang lalu. Faktanya, Yan Gaoshan telah mengasingkan diri selama 30 tahun. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan lahir setelah menembus kemacetan kultivasi. Pada saat itu dia pasti akan menjadi blockbuster dan mengejutkan dunia. Namun, dia masih tidak bisa menembus kemacetan itu. Sekarang, dia telah menunggu cukup lama, bahkan jika dia belum mencapai level baru. Dengan kekuatannya saat ini, dia berpikir bahwa tidak ada lawannya. Selain itu, dia meninggalkan bea cukai saat ini tidak hanya untuk membalas dendam Qian Yuan Tengying, tetapi juga untuk keperluannya sendiri. Sumber daya kultivasinya hampir habis. Jadi dia perlu berkeliling dunia untuk mencari berbagai sumber kultivasi untuk kultivasinya sendiri. Setelah itu, Yan Gaoshan memerintahkan, kamu pergi dan berangkat ke Huaxia hari ini, dan aku akan segera ke sana. Pemimpin sekte, siapa kamu? Yan Gaoshan mencibir, hei, karena wanita tua itu ingin memaksaku untuk mengambil tindakan, maka tentu saja, Anda harus memberi saya beberapa keuntungan. Wanita tua yang dia bicarakan tentu saja adalah wanita tua di istana yang mendengarkan pemerintah di balik tirai. Yan Gaoshan sangat pintar. Saat dia melihat Qian Yuan Lantian muncul, dia mengerti bahwa semua ini diperintahkan oleh wanita tua itu. Kalau tidak, keluarga kerajaan akan menyelesaikan masalah ini sendiri, jadi mengapa datang mencarinya untuk pergi ke Leiman? Itu pasti rencana wanita tua itu untuk mengusir harimau dan serigala. Meskipun dia tahu ini, Yan Gaoshan dengan senang hati jatuh cinta padanya. Karena sumber daya kultivasi di tangan keluarga kerajaan tidaklah sedikit. Di ibu kota salju dingin utara, cuaca baru-baru ini baik-baik saja dan matahari bersinar cerah. Karena secara bertahap memasuki akhir musim panas, cuacanya tidak sepanas sebelumnya. Ini adalah waktu paling nyaman dalam setahun. Ye Chong mengubah penampilannya menjadi Ye Dingtian lagi hari ini, mengenakan jas, dan kemudian mengendarai mobil mewahnya ke perusahaan perhiasan Bailu. Saat Anda keluar dari mobil, hal pertama yang Anda lihat adalah gedung pencakar langit. Di bawah sinar matahari, seluruh gedung pencakar langit memantulkan cahaya kemasan pucat, yang sangat menyilaukan. Sulit bagi Ye Chong untuk membayangkan bahwa ini adalah kerajaan bisnis Zhao Lubai yang dibangun dari nol dan dibangun dalam setahun. Tidak heran, semua orang mengatakan bahwa Zhao Lubai adalah seorang jenius bisnis, dan tampaknya reputasinya memang pantas. Ye Chong memarkir mobilnya di tempat parkir, merapikan jasnya, lalu berjalan ke pintu masuk gedung. Ye Chong dihentikan oleh dua satpam di depan pintu. Tuan, ada apa? Nada satpam itu sangat sopan. Ye Chong berkata, saya di sini untuk melamar. 2 hari yang lalu, Zhao Min membantu Ye Chong mengisi informasi lamaran, dan saya datang ke sini untuk melamar hari ini. Dengan mengatakan itu, Ye Chong mengeluarkan ID-nya. Setelah keamanan memeriksa dan memastikan bahwa itu benar, dia membiarkan Ye masuk. Setelah memasuki aula, itu adalah permata yang mempesona. Dinding yang menghadap ke pintu semuanya bertatahkan berlian dan permata. Lobi di lantai pertama sangat luas, menghadap ke meja sambutan yang besar, dan duduk di belakangnya adalah seorang wanita cantik yang berpakaian indah. Ada deretan etalase di sisi kanan aula, dan ada berbagai macam perhiasan berharga di etalase tersebut. Ye Chong langsung pergi ke meja penyambutan dan berkata kepada si cantik, "Hai,
saya di sini untuk melamar pekerjaan. Ye Chong melihat label nama si cantik, yang berbunyi, Yuan Sui dari Departemen Sumber Daya Manusia. Jelas, ada banyak orang yang melamar pekerjaan hari ini. Tanpa mengangkat kepalanya, Yuan Sui mengulurkan tangannya, beri aku informasinya. Ye Chong memberi Yuan Sui informasi di tangannya. Ketika Yuan Sui melihat foto Ye Chong, dia terkejut sesaat, lalu mendongak, hatinya mau tidak mau bergerak. Benar saja, dia pria yang tampan. Setelah beberapa detik, Yuan Sui sadar kembali. Dia melihat pakaian yang dikenakan Ye Chong, meskipun dia tidak tahu merek apa itu, tetapi menilai dari bentuk dan bahannya, itu pasti sangat berharga. Dengan kekayaan sebesar itu, apakah Anda masih ingin melamar pekerjaan? Jelas bukan di sini untuk mendaftar. Yuan Sui sudah sering melihat orang seperti ini. Di Swedu, ada banyak generasi kedua kaya yang sebenarnya ingin dekat dengan Zhao Lubai atas nama melamar pekerjaan. Zheng Yiyi juga bekerja di sini. Sebelumnya Zheng Yiyi adalah tunangan keluarga Zhao, dan tidak ada yang berani menyentuhnya. Namun, baru-baru ini semua orang telah mendengar bahwa keduanya telah membatalkan pertunangan mereka. Banyak generasi kedua yang kaya mengira kesempatan mereka telah tiba. Bahkan ada generasi kedua yang lebih kaya yang datang ke sini untuk melamar pekerjaan. Jadi baru-baru ini, Yuan Sui selalu menerima generasi kedua yang begitu kaya. Dia tidak memiliki kemampuan, tetapi dia hanya ingin datang ke sini untuk menjemput gadis-gadis, dan beberapa orang bahkan diam-diam memberikan uangnya untuk masuk ke perusahaan dengan lancar. Namun, Yuan Sui cukup jujur, selama dia gagal dalam tes tertulis, dia akan dikeluarkan. Jelas, Yuan Sui menganggap Ye Chong sebagai generasi kedua yang kaya. Meski tampan, Yuan Sui tidak terlalu antusias. Dia berkata, "Posisi apa yang kamu lamar?" Ye Chong tersenyum dan bertanya, "Posisi apa yang kamu miliki di sini?" "Kamu belum memutuskan, apakah kamu ingin memilih di tempat?" Yuan Sui menatap Ye Chong dengan rasa ingin tahu. "Ya." Ye Chong mengangkat bahu. "Nah, kami memiliki berbagai posisi di sini, dari penjual biasa hingga wakil manajer penjualan, manajer bisnis, manajer departemen, dan manajer regional." Kata Yuan Sui. Ye Chong mengangguk. "Penjual adalah yang termudah." Kata Yuan Sui. Dia pikir Ye Chong lebih tampan, jadi dia mengingatkannya dengan ramah. "Yang mana yang paling sulit?" tanya Ye Chong. "Tentu saja itu pengawas distrik," kata Yuan Sui. Kemudian pengawas daerah. Yuan Sui tercengang. "Apa? Saya dengar benar? Anda ingin melamar pengawas daerah?" Ye Chong mengangguk. "Tentu saja. Bukan, pengawas daerah memiliki posisi tinggi dan persyaratan yang sesuai juga sangat ketat. Jadi ini adalah posisi yang paling sulit untuk melamar. Hanya mereka yang memiliki pengalaman yang sangat kaya yang berani mencobanya. Umumnya, pelamar untuk posisi ini berusia sekitar 50 tahun. Bagi seorang pemuda seusia Ye Chong, di usia 20-an, untuk berani melamar posisi ini, itu hanyalah sebuah fantasi. Oleh karena itu, Yuan Sui semakin yakin bahwa Ye Dingtian ini pasti generasi kedua yang kaya. Generasi kedua yang kaya ini, untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi, mendekati Zhao Lubai dan Zheng Yiyi, jadi mereka memilih posisi yang sulit. Namun, berdasarkan pengalaman Yuan Sui, mereka semua gagal dalam tes tertulis. Yuan Sui tidak banyak bicara, dan memberi label nama pada Ye Chong. "Ye Dingtian, ini name tagmu, tunggu sebentar di sini." Ye Chong mengucapkan terima kasih, lalu berjalan ke tempat istirahat di sebelahnya. Sudah ada beberapa orang di tempat istirahat saat ini. Sekilas Ye Chong bisa tahu, siapa yang benar-benar di sini untuk melamar pekerjaan, dan siapa generasi kedua yang kaya, yang hanya ingin dekat dengan Zhao Lubai. Mereka yang berpakaian sangat bagus dan berpakaian bagus, dan yang tidak terlihat gugup sama sekali saat ini,
adalah mereka yang datang dengan tujuan yang tidak murni. Ye Chong menemukan orang-orang ini, dan orang-orang ini juga menemukan Ye Chong. Orang-orang ini menganggap Ye Chong sebagai jenis mereka sendiri dan memelototinya. Bagaimanapun, ada persaingan di antara mereka. Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis mendengar ini. Di antara mereka, ada beberapa orang yang benar-benar datang untuk wawancara. Mereka semua gugup, menundukkan kepala, mengatupkan tangan, dan diam-diam membaca berbagai materi di mulut mereka. Duduk di sebelah Ye Chong adalah seorang pria parubaya dengan setelan polos dan kacamata tebal. Dia tampak berusia sekitar 40 tahun. Pria parubaya itu melihatnya. Dengan label nama hijau di tangan Ye Chong, dia bertanya dengan heran, "Anak muda, apakah Anda melamar sebagai pengawas distrik?" Bergantung pada posisinya, warna label nama juga berbeda. Pria parubaya itu melamar sebagai supervisor penjualan, dan label nama di tangannya berwarna merah. Ye Chong melamar pekerjaan sebagai pengawas distrik, dan label nama di tangannya berwarna hijau. Ye Chong mengangguk. Pria parubaya itu memandang Ye Chong dengan penuh arti, "Anak muda, kamu berani. Tapi tahukah Anda, ini sangat sulit bagi pengawas distrik, dan saya bekerja sepanjang waktu. Waktu saya telah bekerja selama lebih dari 20 tahun. Tetapi saya tidak memiliki keberanian untuk melamar posisi ini." Ye Chong tersenyum dan tidak berkata apa-apa. "Selain kamu, saya hanya melihat satu orang yang melamar sebagai pengawas distrik. Apalagi saya telah mengetahui tentang rekrutmen ini, dan hanya ada satu tempat yang dibutuhkan. Saya khawatir kamu tidak bisa bersaing dengannya." Pria parubaya dengan ramah mengingatkan. "Benarkah?" Pria parubaya itu menunjuk ke pria lain yang duduk di barisan depan. Pria itu, sekitar 50 tahun, berpakaian sangat cerah, dengan ekspresi serius di wajahnya, duduk di sana dengan wajah serius. Di tangannya, dia memegang label nama hijau yang sama dengan milik Ye Chong. Di seluruh rest area, hanya name tag yang dipegang mereka berdua yang berwarna hijau. Pria parubaya itu berkata, "Nama pria ini adalah Fu Guoming. Dia telah bekerja di perusahaan Fortune 500 dan telah melakukan penjualan regional. Dia memiliki banyak pengalaman, jadi Anda mungkin tidak kompetitif jika bersaing dengannya. Saya menyarankan Anda bahwa Anda masih punya waktu, jadi sebaiknya Anda mencari posisi lain yang lebih mudah untuk dilamar." Ye Chong terkekeh, "Tidak, hal favorit saya adalah persaingan." Fu Guoming secara alami mendengar percakapan antara keduanya. Fu Guoming melihat kembali ke Ye Chong, "Persaingan. Apakah menurutmu ada persaingan antara aku dan kamu?" Ini lucu. Dalam kata-katanya, dia sepertinya memandang rendah Ye Chong. Ye Chong tidak peduli, mengangkat bahu, dan menatap pria parubaya di sebelahnya. Di label nama pria parubaya itu, ada sebuah nama, Gu Dongjian. Setelah semua orang mengobrol sebentar, Yuan Sui berjalan mendekat dengan senyum profesional. Dia memiliki sosok yang bagus, dan setelah menginjak sepatu hak tinggi, dia terlihat semakin melotot. Mengenakan congsam merah, sepasang kaki putih besar menjulang, sangat menarik. Banyak pemuda yang ngiler menonton. Yuan Sui tersenyum sedikit di depan kerumunan dan berkata, "Semua orang telah menunggu lama. Silakan ikut dengan saya. Kami akan melakukan tes tertulis pertama terlebih dahulu." Setelah berbicara, Yuan Sui memimpin jalan di depan dan membawa semua orang ke lift sampai mereka mencapai lantai 12. Di lantai 12, ada ruang konferensi besar. Yuan Sui mengatur agar semua orang duduk, dan kemudian, dua anggota staf membawakan dua kotak. Kotak ini penuh dengan soal tes tertulis, juga pensil, penghapus dan barang-barang lain untuk tes. "Tolong letakkan tag nama Anda di atas meja, dan saya akan mengeluarkan pertanyaan berdasarkan tag nama Anda. Setiap warna tag nama sesuai dengan pertanyaan yang berbeda." Setelah semua orang memasang label nama, Yuan Sui mengambil pertanyaan dan membagikannya ke setiap meja secara terpisah.
Ketika semua orang telah selesai memposting, hanya pertanyaan dari direktur regional yang tidak dipublikasikan. Yuan Sui menemukan bahwa mereka hanya menyiapkan pertanyaan untuk pengawas distrik. Lagi pula, persaingan untuk posisi ini sangat sedikit. Menurut umpan balik yang mereka terima sebelumnya, hanya ada satu orang yang bersaing. Setelah Ye Chong tiba-tiba datang, ada orang kedua. Ini adalah sesuatu yang tidak mereka duga, dan mereka tidak mempersiapkannya sebelumnya. Yuan Sui berkata, "Kalian berdua, jangan khawatir, kami hanya memiliki satu pertanyaan sekarang, tetapi perusahaan telah mencetaknya dan akan segera dikirim. Namun, kepada siapa Anda akan memberikan pertanyaan ini terlebih dahulu?" Fu Guoming mencibir. Apa gunanya pertanyaan ini baginya? Bisakah dia menggunakannya untuk menggambar? Hehe, dia akan mengerjakan 3 pertanyaan di dalamnya, dan aku akan belajar bagaimana menggonggong untukmu di tempat. Fu Guoming membuat lelucon, yang menyebabkan semua orang tertawa. Beri aku pertanyaan, biarkan aku bergegas dan mengerjakan pertanyaannya, kata Fu Guoming. Yuan Sui menatap Ye Chong secara simbolis. Faktanya, dia juga berpikir demikian di dalam hatinya, dan tidak ada gunanya memberikan pertanyaan ini kepada Ye Chong. Ye Chong tampak acuh tak acuh. Kalau begitu lakukan untuknya. Kemudian, Yuan Sui memberikan serangkaian pertanyaan kepada Fu Guoming. Fu Guoming mendapat pertanyaan, mengambil pena, dan mulai berkonsentrasi menjawab. Tiba-tiba, suara tulisan, menggesek, menyikat terdengar di seluruh kelas. Meskipun generasi kedua yang kaya itu tidak tahu apa yang mereka tulis, mereka semua menulis dengan keras. Ye Chong adalah satu-satunya yang duduk di sana dengan santai. Setelah 10 menit penuh, pertanyaan yang dicetak khusus untuk Ye Chong diangkat. Yuan Sui menyerahkan serangkaian pertanyaan ujian kepada Ye Chong. Tuan Ye, saya benar-benar minta maaf, saya mengambilnya sedikit terlambat. Dengan cara ini, saya dapat memberi Anda 10 menit tambahan. Ye Chong tertawa dan berkata, tidak perlu. Ye Chong tidak memperhatikannya. Setelah menjawab pertanyaan itu, dia memutar matanya, lalu mulai menulis dengan cepat. Ada 10 pertanyaan subjektif secara total. Semua pertanyaan ini diambil dari beberapa monografi bisnis. Topiknya sangat mendalam dan melibatkan jangkauan yang sangat luas. Kebanyakan orang benar-benar tidak bisa menjawab. Tapi sebelum datang, Zhao Min meminta Ye Chong untuk menemukannya. Setelah mengumpulkan banyak informasi, Ye Chong menebusnya. Ye Chong memiliki warisan Dewa Naga, dan hanya beberapa menit untuk menghafal pengetahuan ini. Butuh waktu kurang dari setengah jam untuk membaca semua buku teks bisnis yang terkenal secara internasional. Oleh karena itu, menghadapi pertanyaan-pertanyaan ini sekarang semudah menulis. Jika Anda membaca lebih banyak buku teks, Anda akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentangnya. Ketika Anda menggabungkan beberapa ide, Anda akan memiliki ide Anda sendiri. Oleh karena itu, jawaban yang ditulis oleh Ye Chong semuanya lebih baru dan sudut pandang yang unik. 20 menit kemudian, surat-surat Ye Chong sudah terisi. Saat ini, Fu Guoming yang bersaing dengannya masih tertahan di pertanyaan kelima, menulis dengan berantakan. Tidak hanya Fu Guoming, tetapi semua orang tidak menyelesaikan makalahnya. Setelah Ye Chong selesai menulis, dia meletakkan pulpennya dan menutup kertas itu. Dia mengambil kertas itu dan menyerahkannya kepada Yuan Sui. Aku menyelesaikan jawabannya. Yuan Sui tertegun. Kamu menyelesaikan jawabannya. Begitu cepat, menyerah begitu cepat. Ye Chong tersenyum pahit. Bukannya aku menyerah, tapi aku menyelesaikan jawabannya. Bagaimana bisakah Yuan Sui mempercayainya? Hanya setengah jam telah berlalu sekarang. Dan Ye Chong mendapatkan kertas itu 10 menit kemudian, dan dia hanya punya waktu 20 menit untuk menjawab semua pertanyaan. Apa yang kamu bercanda? Pertanyaan ini adalah yang paling sulit dari semua pertanyaan wawancara di perusahaan. Bahkan Fu Guoming masih bergumul dengan pertanyaan kelima.
apalagi pemuda seperti Ye Chong. Dia pasti tidak bisa melakukannya, jadi dia menyerah. Yuan Sui berpikir begitu, tetapi dia tidak mengatakannya dari mulutnya. Oke, Tuan, kalau begitu tolong tunggu di tempat istirahat. Ye Chong mengangguk dan berjalan keluar kelas. Biarkan aku memberitahumu, anak ini pasti sudah menyerah. Hehe, aku tidak begitu mampu. Aku harus memilih yang paling sulit. Jika dia tidak menyerah, siapa yang akan menyerah, konyol? Kata Fu Guoming. Semua orang tertawa beberapa kali. Saat ini, Yuan Sui membuka kertas Ye Chong. Dia terkejut menemukan bahwa itu ditutupi dengan kata-kata. Apakah anak ini benar-benar menjawab semua pertanyaan dalam 20 menit? Yuan Sui masih tidak percaya. Mungkinkah itu omong kosong? Yuan Sui tidak memahami teori bisnis ini. Jadi dia hanya bisa menunjukkannya kepada Zheng Yiyi nanti. 1 jam kemudian, Yuan Sui melihat bahwa waktunya telah habis, dan mulai mengumpulkan kertas. Oke, jangan jawab, waktunya sudah habis, semuanya. Apapun yang Anda jawab, biarlah, saya akan mengumpulkan kertasnya. Yuan Sui hampir bergegas mengumpulkan kertas semua orang, terutama Fu Guoming. Fu Guoming sangat cemas sehingga dia menggaruk kepalanya dan rambutnya acak-acakan. Jika bukan karena penglihatan tajam dan tangan cepat Yuan Sui, dia hampir akan ditusuk oleh pena Fu Guoming. Semuanya, kalian bisa menunggu di tempat istirahat sebentar. Perusahaan menyediakan kalian berbagai makanan dan minuman. Setelah beberapa saat, kami akan mengumumkan hasil tes tertulis. Mereka yang lulus tes akan mengikuti wawancara putaran berikutnya. Setelah berbicara, Yuan Sui pergi dengan setumpuk kertas. Banyak generasi kedua yang kaya diam-diam pergi, dan mereka tidak perlu menunggu untuk mengetahui hasilnya. Hei, ini tidak terlalu sulit, kata Fu Guoming, seolah tiket kemenangan ada di tangannya. Saat ini, di kantor wakil presiden di lantai 11. Zheng Yiyi sedang duduk di meja, minum teh susu yang baru dibuat. Seperti Zhao Lubai, Zheng Yiyi lulus dari sekolah bisnis bergengsi di luar negeri. Setelah dia kembali, dia membantu Zhao Lubai, dan mereka berdua membuat bisnis semakin besar bersama. Zhao Lubai adalah presiden saat ini, dan Zheng Yiyi adalah wakil presiden perusahaan. Nyatanya, dia mengajukan rangkaian pertanyaan ini hari ini, terutama rangkaian pertanyaan dari pengawas distrik, yang merupakan pekerjaannya yang paling membanggakan. Dia merujuk ke beberapa makalah yang ditulis oleh tutornya, dan kemudian mencari dengan giat di berbagai buku terkenal sebelum dia menemukan serangkaian pertanyaan seperti itu. Saat ini, Yuan Sui mengetuk pintu. Masuk. Kemudian, Yuan Sui masuk sambil memegang banyak kertas. Tuan Zheng, ujian tertulisnya sudah selesai, dan semua kertas ujian ada di sini. Yuan Sui mengangguk, lalu memilih jawaban Fu Guangming terlebih dahulu, dan menyerahkannya kepada Zheng Yiyi. Zheng Yiyi menanggapi pertanyaan Fu Guoming dan melihatnya 2 kali. Meskipun 8 pertanyaan itu dijawab, mereka cukup memuaskan, dan beberapa pertanyaan tidak dijawab dengan baik, jelas mereka tertipu. Zheng Yiyi melihat dengan sangat hati-hati, terkadang mengangguk, terkadang menggelengkan kepalanya. Akhirnya berkomentar, saya buta terhadap pertanyaan ini, kata Zheng Yiyi sambil menyesap teh susu. Saat ini, dia menemukan bahwa Yuan Sui belum pergi. Hah, apa yang masih kamu lakukan? Yuan Sui berkata. Juga, ada satu set lagi. Pada saat ini, dia mengeluarkan kertas ujian Ye Chong. Apa? Zheng Yiyi tercengang. Ada 2 orang yang melamar posisi pengawas distrik. Yuan Sui mengangguk. Apakah ada hal seperti itu? Kata Zheng Yiyi sambil menerima serangkaian pertanyaan Ye Chong. Saat aku membukanya, aku langsung terkejut. Semua 10 pertanyaan dijawab. Dan, bagaimana saya mengatakannya, bahkan lebih standar daripada jawaban standar. Selain itu,
Banyak sudut pandang yang begitu baru, bahkan Zheng Yiyi tidak bisa merasakan kekaguman setelah melihatnya. Zheng Yixin berkata, jika tutornya melihat ini, dia juga akan terkejut. Zheng Yiyi buru-buru bertanya kepada Yuan Sui, siapa yang menjawab pertanyaan tes ini? Ini sangat bagus. Apa? Makalah itu diserahkan dalam 20 menit. Bagaimana ini mungkin? Dalam 20 menit, serangkaian masalah yang paling dibanggakan Zheng Yiyi diselesaikan. Jika ini bukan jenius, apa itu? Zheng Yiyi bertanya lagi, siapa yang menjawab pertanyaan ini? Agar adil, tidak ada nama yang tertulis di kertas ujian. Hanya nomor yang digunakan untuk kembali dan memeriksa label nama. Namun, untuk pertanyaan tentang 2 orang yang melamar pengawas distrik, dan Ye Chong sangat tampan, Yuan Sui secara alami mengingatnya, itu seorang pemuda bernama Ye Dingtian, baru berusia 20-an, sangat tampan. Kata Yuan Sui, apa, itu dia? Zheng Yiyi langsung membunuhnya. Yuan Sui terkejut, Zheng, Tuan Zheng, ada apa denganmu? Zheng Yiyi mendengus ke dalam, dan berkata dalam hatinya, saya khawatir tidak sesederhana melamar anak ini, dia datang ke sini untuk suatu tujuan. Bos Zheng, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Yuan Sui, singkirkan dia dan biarkan kandidat lain memasuki proses wawancara. Untuk pertanyaan lain, Anda bisa pergi ke orang lain untuk mengevaluasinya. Kata Zheng Yiyi. Yuan Sui bingung. Bukankah itu berarti dia memberikan jawaban yang bagus? Mengapa dia harus dihilangkan? Ikuti saja, ayo pergi, kata Zheng Yiyi. Yuan Sui mengangguk, lalu mundur. Zheng Yiyi berpikir sejenak, dan mengambil kertas Ye Chong lagi. Meskipun dia tahu bahwa tujuan Ye Dingtian tidak murni, tetapi jawabannya untuk makalah ini memang sangat bagus. Jika Anda baru saja melenyapkan Ye Dingtian seperti ini, itu akan sedikit berdamai. Zheng Yiyi berpikir sejenak, dan berkata pada dirinya sendiri, ayo tanya Xiao Bai. Jadi, dia mengambil kertas itu dan pergi ke kantor Zhao Lubai. Zhao Lubai sedang melihat tumpukan foto perhiasan yang baru dirancang dengan hati-hati. Ini adalah kumpulan gaya perhiasan terbaru yang telah dia habiskan banyak uang untuk menyewa desainer barat. Meski setiap karya bisa disebut klasik, dalam pandangan Zhao Lubai, selalu ada yang kurang. Tetapi untuk apa yang hilang, dia tidak bisa melihatnya. Pada saat ini, Zheng Yiyi masuk. Xiao Bai, ada yang aneh. Ada apa? Apakah kamu ingat Ye Dingtian itu? Dia ada di sini lagi. Ye Dingtian, Zhao Lubai masih memiliki kesan yang baik tentang pria tampan itu. Ada apa dengannya? Zheng Yiyi melemparkan set kertas ke kursi Zhao Lubai. Dia datang ke perusahaan kami untuk melamar supervisor regional, dan pertanyaan yang dia jawab benar-benar benar, bahkan lebih standar dari jawaban standar. Zhao Lubai juga tercengang. Apakah itu pertanyaan kejam yang Anda tanyakan? Zheng Yiyi mengangguk. Ya, apakah anak ini benar-benar jenius? Kata Zhao Lubai. Zheng Yiyi menggelengkan kepalanya. Apakah kamu percaya? Dia bisa menjadi seorang jenius, kalau tidak, bagaimana dia menjawab pertanyaan ini dengan benar? Tanya Zhao Lubai. Zheng Yiyi juga bingung. Kalau curang, setidaknya harus ada jawaban untuk curang. Tapi jawaban standar ada di tangan Zheng Yiyi. Dan jawaban standarnya tidak sebaik jawaban Ye Chong. Tapi Zheng Yiyi masih tidak percaya bahwa Ye Chong adalah seorang jenius. Dia berkata kepada Zhao Lubai, Xiao Bai, tidak peduli apakah dia curang atau tidak. Anak ini pasti memiliki tujuannya sendiri untuk datang ke sini. Mungkin dia datang ke sini untuk memilihmu. Zhao Lubai mengangguk dan berkata, ya, kamu bisa menyelidikinya lagi untuk melihat kemampuannya. Zheng Yiyi berkata, oke, kalau begitu aku harus turun sekarang dan memberitahu Xiao Yuan untuk melenyapkannya. Saat ini, Yuan Sui sudah kembali ke tempat istirahat di lantai 12. Semua orang menunggu di sana. Ye Chong duduk di samping.
makan buah dan minum teh dengan santai. Fu Guoming, sebaliknya, sedang mengobrol dengan beberapa orang di sekitarnya dengan penuh kemenangan. Dari waktu ke waktu, dia masih tidak lupa membenci Ye Chong. Hehe, lihat, anak ini belum pergi, dia pikir dia bisa dipilih. Hehe, lucu sekali. Saat ini, Yuan Sui kembali. Semuanya, setelah peninjauan kami, daftar kandidat untuk wawancara telah turun. Izinkan saya mengumumkan, Fang Dan pada tanggal 19, Xiao Han pada tanggal 23, Gu Jiandong pada tanggal 74, Fu Tianming pada tanggal 19, Yuan Sui membaca selusin nama, pada akhirnya tidak membaca nama, Ye Dingtian. Setelah mengumumkan daftarnya, Yuan Sui melanjutkan. Semuanya, mereka yang gagal dalam tes tertulis, tolong jangan berkecil hati. Saya masih ingin berterima kasih atas kepercayaan Anda pada perusahaan. Perusahaan akan mengirimkan hadiah kecil senilai 30.000 yuan. Terima kasih. Benar saja. Ini adalah perusahaan besar, dan souvenir bernilai 30.000 yuan. Ye Chong sangat aneh. Tanpa dia, apakah teduh? Hei, apa yang saya katakan? Sama seperti Anda. Anda masih melamar menjadi pengawas distrik, bersaing dengan saya. Apakah Anda pikir Anda memiliki kekuatan seperti itu? Ada di sini, haha. Fu Guoming menertawakan Ye Chong lagi. Beberapa orang telah mengkonfirmasi bahwa Fu Guoming adalah direktur regional masa depan dan pemimpin mereka. Jadi mulailah menyanjung sekarang. Ye Chong mengangkat bahu. Kalau begitu tidak perlu. Dia mengatakannya dengan sangat tenang. Bahkan jika dia tidak melamar pekerjaan itu, tidak masalah baginya, dia hanya memikirkan cara lain. Tidak perlu, lalu mengapa kamu masih tersingkir? Hehe. Terlalu bagus untuk berpura-pura. Aku tidak tahu apa artinya rendah hati. Kamu akan selalu menjadi pecundang sepertimu, kata Fu Guoming. Pada saat ini, Zheng Yi tiba-tiba melangkah dan berkata, saya baru saja membuat kesalahan. Ye Dingtian, Anda juga dapat mengikuti wawancara. Apa, dia juga bisa mengikuti wawancara? Fu Guoming adalah orang pertama yang berhenti. Siapa kamu? Mas Yuan telah mengumumkan hasilnya. Mengapa kamu di sini lagi? Zheng Yi melirik Fu Guoming, merasa kesal. Yuan Sui dengan cepat berkata, ini Tuan Zheng kami. Mata semua orang diluruskan. Mereka sudah lama mendengar bahwa dua bos di sini adalah wanita cantik. Sekarang ketika mereka melihat Tuan Zheng ini, memang begitu. Fu Guoming menelan seteguk air liur, berpikir dalam hati. Itu tidak baik. Kali ini, kesan pertama yang dia tinggalkan pada Zheng Yi tidak terlalu baik. Namun, setelah mencapai titik ini, yang terpenting sekarang adalah memanfaatkan setiap peluang untuk membasmi pesaing. Setelah membaca isinya dengan cermat, dia semakin terkejut. Mereka semua profesional, dan dia tahu bahwa jawaban Ye Chong tidak dapat dijiplak, karena ini lebih standar dari jawaban standar. Selain itu, Ye Chong menjawab semua pertanyaan selama 20 menit. Dan dia membutuhkan waktu 1 jam untuk menjawab hanya 8 pertanyaan. Wajah Fu Guoming sangat sulit, bagaimana ini mungkin? Gu Jiandong tersenyum dan berkata, apa yang tidak mungkin? Dan saya masih ingat bahwa Anda mengatakan bahwa selama Ye Dingtian menjawab 3 atau lebih, Anda akan menggonggong seperti anjing. Mendengar itu kata-kata ini membuat wajah Fu Guoming sangat sulit. Dia hanya bercanda sebelumnya, siapa sangka Ye Chong bisa menjawab ke-10 pertanyaan itu. Tembok runtuh dan semua orang mendorong. Pada saat ini, orang lain juga mulai menertawakan Fu Guoming, diam-diam menyanjung Ye Chong. Ya, bukankah kamu bilang, kamu harus menggonggong seperti anjing di tempat? Ayo belajar, ayo dengarkan juga. Haha, wajah tua Fu Guoming memerah karena malu, dan dia bingung. Pada saat ini, Zheng Yi berkata, tidak apa-apa jika Anda ingin belajar menggonggong. Keluar dan belajar. Kami adalah tempat kelas atas dan tidak perlu menggonggong. Wajah
Fu Guoming menjadi semakin jelek. Sekarang, izinkan saya mengumumkan sekali lagi bahwa Ye Dingtian akan memasuki babak wawancara untuk posisi pengawas distrik, dan Fu Guoming akan tersingkir. Kemudian, Zheng Yiyi memberi isyarat undangan, orang yang memasuki babak wawancara. Tolong ikuti saya akan datang. Saat dia mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan ke sisi lain. Yuan Sui juga mengikuti. Mereka yang berhasil masuk wawancara juga berdiri dan mengikuti. Ye Chong berdiri dengan santai di akhir, lalu mengabaikan mata penuh kebencian dan cemburu Fu Guoming, dan menyusul Zheng Yiyi yang ada di depannya. Semua orang datang ke koridor di sisi lain lantai 12, dan ada ruang konferensi yang dibagi menjadi kamar tunggal. Yuan Sui mengatur semua orang di ruang konferensi yang berbeda sesuai dengan posisi mereka yang berbeda. Kamu bergegas ke ruang pertemuan 1207. Tidak lama kemudian, Zheng Yiyi masuk. Ye Chong tidak menyangka Zheng Yiyi secara pribadi mewawancarainya. Kamu Dingtian? Apakah kamu benar-benar menjawab sendiri kertas ini? Zheng Yiyi bertanya sambil memegang kertas Ye Chong. Ini adalah pertanyaan yang paling dia khawatirkan. Ye Chong berkata, tentu saja, oke. Kalau begitu izinkan saya bertanya, apa jawaban Anda untuk pertanyaan ketiga? Zheng Yiyi tiba-tiba bertanya, pertanyaan ketiga yang mana? Zheng Yiyi mengatakan pertanyaan itu lagi. Ye Chong menyeringai, dan berkata, jawabannya terlalu santai sebelumnya. Saya lupa jawabannya. Mungkin saya tidak menjawabnya dengan baik. Saya akan memberitahu Anda lagi sekarang. Bersambung.